kenalin, aku Wada dari TIP 21. Dan aku Nanzi Rahmadani dari TIP 21. Kami dari kelompok 1 mata kuliah produksi bersih. Saat ini kami sedang melakukan kunjungan industri ke UMKM produksi tahu TSS. Yuk ikutin kegiatan kami. Halo guys, kenalin aku Mega Wulandari dari PP 2015 PIP angkatan 2021. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai tahap selanjutnya dari pemrosesan tahu TSS. Yang pertama kita lakukan yaitu merendam kedelai selama 6 jam. Itu instruksi yang biasanya digunakan oleh pabrik TSS ini, kita memakai sekitar 20 kilo kacang kedelai yang harus direndam dulu selama 6 jam baru masuk ke proses penggilingan. Seperti yang bisa teman-teman lihat, saat dilakukan proses penggilingan itu harus ada air yang dialirkan supaya pada saat kita melakukan penggilingan itu tidak ada kedelai yang macet pada saat digiling. Kemudian setelah embernya pas, baru kita masuk ke tahap perebusan. Halo, perkenalkan aku Fitri Susila dari TIP 21. Jadi kita lanjut ke proses perebusan dari bahan bakunya. Yuk. Jadi di sini ada proses perebusan dari kacang kedelainya. Itu semakin tinggi suhu pemanasannya, maka kedelainya akan semakin cepat untuk mendidih gitu. Nah, setelah kacang kedelainya mendidih, itu langsung kita pindahkan ke tempat penyaringan. Nah, bisa teman-teman lihat tempat penyaringannya di sini. Setelah dia itu disaring, kemudian didinginkan, kemudian bahan bakunya itu ditambahkan cuka gitu. Dan setelah itu dipindahkan ke tempat proses selanjutnya untuk benda yang berwarna biru ini itu seperti drum plastik, kemudian dipadatkan dan lalu press untuk dilakukan proses selanjutnya. Halo semuanya, selanjutnya kita masuk ke tahap penyaringan, yang dimana setelah tahap penyaringan tadi itu tuh menghasilkan 3 bagian. Yang pertama yaitu ada limbah padat, yang kedua ada limbah cair, dan yang ketiga yaitu ada sari tahu. Pada limbah cair itu nanti akan disalurkan ke kolam, dan yang pada limbah padatnya itu seperti yang teman-teman lihat, nanti akan dilakukan penjualan dengan harga jual 1 karung itu ada 40.000. Selanjutnya pada sari tahu nanti akan dicetak selama 4 jam dan dilakukan pemotongan selama 4 jam tersebut. Dan nanti akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fadil. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, yaitu proses pemotongan tahu yang telah dicetak pada cetakan. Nah, jadi satu cetakannya itu berisi tahu sebanyak 144 potong, yang mana satu potong tahunya ini dijual itu seharga 650 perak. Nah, terus nanti buat pemotongan ini dia bisa dilakukan untuk pemadatan itu selama 4 jam, atau misalnya nggak terkejar itu bisa sampai besok pagi gitu. Terus setelah nanti dipadatin udah jadi dipotong, terus nanti dikemas itu bisa pakai ada toplesnya, pakai toples tahu atau diplastikin. Nah, ntar setelah itu didistribusikan diantar ke konsumen yang memesan tahu tersebut ataupun ke warung-warung yang berada di sekitar pabrik tahu TSS ini. Mungkin sekian untuk penjelasan tahu di. Nah, baiklah, dari pabrik tahu TSS sendiri itu mereka kan menghasilkan limbah padat, limbah cair, dan sekam arang sisa pembakaran dari proses perebusan. Untuk limbah padatnya itu sendiri dari pabrik tahu TSS sendiri itu mereka menjual limbah padat tersebut per karungnya seharga 40.000, di mana limbah padat tersebut bisa kita manfaatkan sebagai bahan pakan ternak, sebagai bahan untuk membuat pupuk, dan juga bisa kita buat sebagai olahan makanan. Kemudian untuk sekam arang sisa pembakaran dari proses perebusan itu dari pabrik tahu TSS sendiri itu mereka juga menjual per karungnya, di mana sekam arang sisa pembakaran itu sangat bagus dimanfaatkan sebagai media tanaman karena mengandung bahan organik yang bisa bermanfaat sebagai kompos dari tanah. Nah, kemudian untuk limbah cairnya itu dari pabrik tahu TSS sendiri itu mereka tidak melakukan pengolahan lebih lanjut, di mana mereka hanya membuang limbah cairnya itu ke kolam yang berada di belakang pabrik mereka, di mana yang seperti yang kita tahu, jika dimanfaatkan limbah cair tahu itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak, bisa juga untuk kompos, dan dimanfaatkan untuk hal yang lainnya.